question today, was Jesus created? Pertanyaan yang Doug Batchelor tanyakan ialah, apakah Tuhan Yesus diciptakan? Mari kita jawab pertanyaannya dengan menggunakan kitab suci dan tulisan Roh Nubuat. Kita mulai di ayat Yohanes 3 ayat 16. Di ayat ini kita baca, Bapa memberikan satu-satu anaknya yang dibegotten. Mari kita lihat apakah kata begotten di ayat ini artinya diciptakan atau tidak. Sesuai dengan Strong's Concordance, begotten yang bahasa Grekanya adalah monogenes, artinya only born, yaitu satu-satunya yang lahir. Artinya Tuhan Yesus adalah satu-satunya anak yang lahir atau keluar dari tubuh Bapanya. Contoh kata begotten kita baca di Kejadian 5 ayat 3 dan 4. Dikatakan, Adam pada usia 130 beget seorang putra yang namanya Seth dalam rupanya dan sesuai dengan image-nya. Lalu di ayat 4, kata yang digunakan adalah begotten, di mana Seth yang dibeget dalam rupa dan image-nya adalah Seth yang dibegotten. Kata beget dan begotten bahasa Ibraninya adalah yaulad, yang artinya lahir. Kata begotten yang berlaku bagi Seth di buku Kejadian artinya sama dengan yang digunakan Yohanes mengenai Tuhan Yesus di Yohanes 3 ayat 16, yang mana artinya adalah lahir. Seth dibegotten oleh Adam sebagaimana Tuhan Yesus dibegotten oleh God, yaitu Bapanya. Artinya, kata begotten bukan artinya diciptakan, karena Seth tidak diciptakan. Seth dilahirkan. Di buku Pengkhotbah, Solomon menulis, seorang putra yang dibegeteth adalah dia yang come forth dari rahim ibunya. Tentu saja anak putra ini dilahirkan oleh ibunya dan bukan diciptakan. Kata begeteth sama artinya dengan kata beget dan begotten di buku Kejadian 5 ayat 3 dan 4 yang artinya lahir, yaitu keluar dari tubuh orang tuanya. Dan kata yang sama digunakan oleh Yohanes untuk mengartikan yang Bapa berikan adalah anaknya yang satu-satunya lahir atau keluar dari tubuhnya. Tuhan Yesus dibegotten oleh Bapanya, yang mana begotten bukan artinya diciptakan, tetapi dilahirkan. Di buku Kejadian 30 ayat 39, Musa menggunakan kata yaulad yang adalah brought forth, yang artinya sama dengan kata beget, begetes, dan begotten, yang mana semua artinya dilahirkan, bukan diciptakan. Sesuai dengan Strong's Concordance, kata yaulad dengan yatso digunakan untuk mengartikan bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya anak yang lahir keluar dari tubuh Bapanya. Sekarang kita mau melihat arti kata begotten dengan menggunakan Mounce's Concordance. Lukas menggunakan kata only, yaitu monogenes, untuk menjelaskan bahwa anak pria yang mati adalah satu-satu anak ibunya yang lahir keluar dari tubuh ibunya. Lukas juga menggunakan kata only, yaitu monogenes, untuk menjelaskan bahwa anak gadis yang sedang berbaring di rumah adalah satu-satunya anak Jairus. Kita semua tentu saja setuju bahwa anak gadis ini adalah anak yang dilahirkan dan bukan anak yang diciptakan. Anak yang monogenes adalah satu-satu anak yang dilahirkan, bukan anak yang diciptakan. Di Lukas 9 ayat 38, seorang bapa berseru dengan mengatakan, "Guru, saya memohon kepadamu, tolonglah anakku, karena dia adalah satu-satu anakku." Kata only yang adalah monogenes artinya satu-satunya yang dilahirkan, bukan satu-satunya yang diciptakan. Kata begotten ini kita baca juga di buku Ibrani yang berlaku bagi Ishak, anaknya Abraham. Walaupun Abraham anaknya lebih dari satu, namun Ishak adalah satu-satunya anaknya yang dilahirkan secara supernatural, sementara anak-anak lainnya dilahirkan secara natural. Isaac adalah simbol dari Tuhan Yesus, yang mana Tuhan Yesus adalah satu-satu anaknya Bapa yang lahir keluar dari tubuh Bapanya.
Kita tahu bahwa Isaac dilahirkan, bukan diciptakan. Dan karena Isaac adalah simbol dari Kristus, artinya Kristus yang adalah kenyataannya dari simbolnya, sesungguhnya adalah satu-satu anak yang keluar dari tubuh bapaknya, bukan anak yang diciptakan oleh bapaknya. Jadi sejauh ini, kesimpulannya adalah Kristus tidak diciptakan, karena Kristus dibegotten, yaitu dilahirkan keluar dari tubuh bapaknya. Kita akan melihat kembali arti kata begotten dari Mouns's Concordance yang menjelaskan bahwa kata only, yaitu satu-satunya, artinya unik. Unik artinya berbeda dari yang lain dan tidak ada yang sama. Jadi pertanyaannya, dalam hal apa Kristus sebagai anaknya God yang unik? Kita baca tulisan E.J. Wagner, dia menulis, memang benar bahwa Bapa banyak anak-anaknya. Namun Kristus adalah satu-satu anaknya yang Bapa lahirkan. Dan oleh sebab itu, arti kata only yang artinya unik, di mana tidak ada makhluk yang pernah ada dan yang akan menjadi ada yang dilahirkan keluar dari tubuh Bapa di surga. Karena hanya Kristuslah yang anak Bapa yang lahir keluar dari tubuhnya God. Malaikat-malaikat di surga dan Adam juga adalah anak-anaknya God. Tetapi mereka adalah anaknya God yang diciptakan, bukan dilahirkan. Orang-orang Kristen juga adalah anak-anaknya God. Tetapi mereka bukan anak-anaknya God yang dilahirkan keluar dari tubuh Bapa di surga. Mereka adalah anak-anak yang diadopsi. Namun, Kristus adalah anak satu-satunya God yang dilahirkan keluar dari tubuh Bapaknya. Dalam hal inilah, Kristus adalah anaknya God yang unik. Karena hanya Kristuslah yang adalah anaknya Bapa yang lahir keluar dari tubuh Bapaknya di surga. Sister White mengkonfirmasi apa yang ditulis oleh E.J. Wagner di Signs of the Times. Dia mengatakan bahwa Bapa memberikan satu-satu anak yang dibegotten, di mana yang Bapa berikan bukan anak yang diciptakan, sebagaimana malaikat-malaikat diciptakan, bukan anak yang diadopsi, sebagai anak-anak yang dosanya diampuni, tetapi yang Bapa berikan adalah anak yang dibegotten. Sangat jelas kita lihat di sini bahwa kata begotten artinya bukan diciptakan. Dengan sangat jelas kita mengerti bahwa Kristus bukan anak yang diciptakan oleh Bapaknya. Arti kata begotten berbeda artinya dengan kata diciptakan. Tuhan Yesus dibegotten, bukan diciptakan. Dan karena kita sudah mengerti bahwa arti kata begotten adalah dilahirkan, artinya untuk dilahirkan berbeda artinya dengan diciptakan. Kristus adalah anak Bapa yang dilahirkan, bukan anak yang diciptakan. Kata only artinya Kristus adalah anak Bapa yang berbeda dengan malaikat-malaikat dan Adam yang diciptakan. Sehingga jikalau Kristus adalah anak yang diciptakan, artinya Kristus bukan anak Bapa yang unik. Sehingga kata only tidak boleh digunakan dengan kata begotten. Artinya kata only begotten bukan artinya satu-satu anaknya Bapa yang diciptakan, tetapi artinya adalah satu-satunya anak Bapa yang dilahirkan keluar dari tubuh Bapaknya. Kristus yang adalah satu-satu anaknya Bapa yang keluar dari tubuhnya Bapa, kita baca di Review and Herald bahwa anaknya Bapa yang satu-satunya dibegotten adalah anak yang dirobek keluar dari tubuh Bapaknya. Tore from the bosom of his father. Kebenaran ini kita lihat waktu Hawa yang bahan tubuhnya diambil keluar dari tubuhnya Adam, sehingga Adam dapat berkata, Hawa terdiri dari bahan tubuhku, tulang dari tulang-tulangku, dan daging dari dagingku. Sister White menulis, Hawa adalah bagian dari Adam, di mana bahan yang digunakan untuk membentuk Hawa adalah bahan tubuhnya Adam. Adam mengatakan bahwa Hawa adalah bagian dari dirinya sendiri, sebagaimana Bapa juga dapat mengatakan bahwa Kristus adalah bagian dari dirinya sendiri. Sister White menjelaskan kebenaran ini waktu dia menulis, Bapa telah mempersiapkan rencana yang akan menjembatani manusia yang telah berdosa dengan dirinya.
Dan bahan apa yang Bapa gunakan sebagai jembatannya? Jawabannya adalah bagian dari dirinya sendiri, yaitu satu-satu anaknya yang lahir keluar dari tubuhnya. Sebagaimana tubuhnya Hawa adalah bagian dari tubuhnya Adam, demikian juga Kristus memiliki bahan tubuh yang adalah bagian dari tubuh Bapanya. Karena Kristus keluar dari tubuh God. Kristus tidak diciptakan. Kristus adalah anak satu-satunya Bapa yang dibegotten, keluar lahir dari tubuh Bapanya. Now, some read the verses where it talks about Jesus is the only begotten Son, and they think, well, that means there was a time in the remote recesses of eternity when Jesus was brought forth, that God the Father created him somehow, that God the Father created him somehow, that God the Father created him somehow. Dia mengatakan bahwa orang-orang yang percaya bahwa Kristus dibegotten dan di brought forth dari Bapanya, mereka percaya bahwa Kristus diciptakan. Bahwa arti kata begotten dan brought forth adalah diciptakan. Walaupun orang-orang ini tidak percaya bahwa kata begotten dan brought forth artinya diciptakan. Karena yang mereka percaya adalah begotten dan brought forth artinya dilahirkan. Jadi pertanyaannya, mengapa kira-kira dia mengartikan kata begotten dan brought forth diciptakan? Sementara firman Tuhan dan roh nubuat dengan sangat jelas menjelaskan bahwa begotten dan brought forth artinya dilahirkan. Now, some are going to parse and argue with the words. They say, well, Jesus was not made, he was begotten. And he came out of the Father. And they try to make an argument with semantics, but the fact is that if there was a time when Christ, Jesus, did not exist, and then through some act of the Father, he was brought forth, he was created. That's all you can say. You can't change the words and try to say, well, begotten is different than being created. If he's brought forth by the Father, if he goes from being non-being to being by an act of the Father, he's created. And so that would mean that he's a creature and he's not the creator. That's a very important point. Dia katakan bahwa ada orang-orang yang mengatakan bahwa Kristus tidak diciptakan karena dia dibegotten dan keluar dari tubuhnya Bapa, sesuai dengan definisi dari kata begotten yang diperoleh dari Alkitab. Lalu dia katakan, kenyataannya bahwa ada waktunya di mana Kristus tidak ada, lalu oleh Bapanya Kristus di brought forth, dengan kata lain, Kristus menjadi ada, artinya Kristus diciptakan. Lalu dia lanjut, kalau Kristus tadinya tidak ada, lalu dia menjadi ada, walaupun dia di-begotten, yang artinya dilahirkan, dan dia di brought forth, yang artinya keluar dari Bapanya, itu artinya diciptakan. Karena dia punya definisi ialah, kalau tadinya tidak ada, lalu menjadi ada, kata apapun yang digunakan itu artinya diciptakan. Dia katakan, arti kata begotten tidak berbeda artinya dengan diciptakan. Jadi walaupun Alkitab dan roh nubuat mengatakan bahwa Kristus dilahirkan keluar dari Bapanya, dan kata begotten bukan artinya diciptakan, namun Doug Batchelor tetap mengartikan kata begotten sebagai diciptakan. Dia hanya mengizinkan dua kemungkinan, diciptakan dan menciptakan. Sementara firman Tuhan mengajarkan adanya tiga kemungkinan, diciptakan, dilahirkan, dan menciptakan. Personality-nya Kristus ada awalnya karena dia adalah the Son of God yang dibegotten oleh God the Father yang tidak ada awalnya. Adam dan para malaikat ada awalnya karena mereka diciptakan oleh Bapa melalui anaknya. Dia katakan kalau Kristus dibegotten dan di brought forth, artinya Kristus adalah makhluk ciptaan, bukan pencipta, karena Kristus ada awalnya. Sementara firman Tuhan dengan sangat jelas mengajarkan bahwa Kristus dibegotten dan di brought forth, dan dia juga adalah pencipta, bukan makhluk ciptaan. Dia katakan dengan mengatakan bahwa Kristus adalah anaknya God, artinya Kristus ada awalnya. Sehingga dia harus menyangkal bahwa Kristus adalah anaknya God, karena kalau anaknya God artinya dia diciptakan.
karena Kristus ada awalnya. Dan untuk menyangkal bahwa Kristus adalah anaknya God, artinya kata anak menurut dia tidak boleh diartikan secara literal, tetapi harus diartikan sebagai kiasan saja atau secara metaphorical. Artinya, menurut ajarannya, waktu Kristus mengatakan kepada Kayafas bahwa dia adalah anaknya God, Kristus berbohong dalam jawabannya. Karena dia sebenarnya bukan anaknya God. Sementara yang Kayafas tanyakan ialah, apakah engkau Kristus anaknya God? Waktu Kristus tanyakan kepada murid-muridnya, siapa aku? Petrus menjawab, engkau adalah anaknya God. Lalu Kristus katakan, diberkatilah engkau Petrus, karena yang mengungkapkan kepadamu bahwa aku adalah anaknya God adalah Bapa di surga. Pertanyaannya, apakah Bapa di surga berbohong kepada Petrus dengan mengatakan kepada Petrus bahwa Kristus adalah anaknya? Kita tahu bahwa setanlah si pembohong itu. Sementara Bapa tidak bisa berbohong. Mustahil bagi Bapa untuk berbohong. Artinya untuk mengatakan bahwa Kristus sebenarnya bukan anaknya God adalah bohong yang berasal dari the mind of Satan. Karena sumber bohong adalah the devil. Rasul Paulus dalam surat keduanya kepada jemaat di Tesalonika menulis mengenai pekerjaan setan dalam bentuk spiritisme sebagai peristiwa yang akan terjadi segera sebelum kedatangan Kristus kedua kalinya nanti. Petrus juga menulis mengenai bahaya yang gereja akan hadapi di akhir zaman sebelum Kristus datang di awan-awan nanti. Dia katakan bahwa akan ada guru-guru palsu yang akan menyangkal Kristus. Dan ciri-ciri khas dari guru-guru spiritualis ini ialah mereka menyangkal bahwa Tuhan Yesus adalah anaknya God. Roh Nubuat menulis bahwa guru-guru ini adalah pembohong karena mereka menyangkal Kristus sebagai anaknya God. Mereka adalah anti-Kristus karena mereka menyangkal Bapa sebagai Bapa dan anak sebagai anak. Dan inilah yang sudah diamarkan oleh Rasul Paulus dan Petrus yang akan terjadi segera sebelum kedatangan Kristus di awan-awan nanti. Inilah tandanya bahwa pintu kasihan sudah mau tertutup, bahwa kita sekarang sedang hidup di akhir sejarah dunia ini dengan adanya ajaran-ajaran spiritualisme ini. Hawa tertipu dengan ajaran spiritualism di Taman Eden. Sekarang spiritualism dengan gencar diajarkan di akhir sejarah dunia ini. Yang mereka ajarkan sekarang bahwa kalau Kristus dibegotten artinya dia diciptakan. Dengan kata lain, kalau Kristus sesungguhnya adalah anaknya God, artinya Kristus diciptakan. Sehingga mereka artikan kata anak bukan secara literal tetapi secara kiasan. Mereka ajarkan bahwa Kristus tidak ada awalnya karena dia adalah pencipta. Sehingga kalau Kristus dilahirkan, artinya Kristus adalah makhluk ciptaan. Itulah sebabnya mengapa mereka harus menyangkal Kristus sebagai anak God dalam arti literalnya. Karena kalau mereka mengakui bahwa Kristus adalah anaknya God, artinya mereka membuat Kristus sebagai makhluk ciptaan. Seakan-akan pilihan bahwa Kristus adalah pencipta yang dilahirkan oleh Bapanya bukanlah suatu kemungkinan. Firman Tuhan mengajarkan bahwa Bapa adalah pencipta yang tidak ada awalnya. Kristus adalah pencipta yang ada awalnya sebagai yang dilahirkan oleh Bapanya. Adam dan para malaikat adalah ciptaan yang ada awalnya waktu mereka diciptakan. Keturunannya Adam adalah ciptaan yang ada awalnya waktu kita semua dilahirkan. Jadi pertanyaannya, siapa yang kita mau percaya? Karena kalau kita percaya apa yang guru-guru spiritualis ini ajarkan, artinya kita menolak apa yang diajarkan di dalam kitab suci dan tulisan inspirasi yang ditulis oleh Sister White. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita percaya kitab suci dan tulisan Roh Nubuat, sementara kita juga setuju dengan apa yang guru-guru spiritualis ini ajarkan. Karena apa yang mereka ajarkan sangat bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kristus katakan, inilah kehidupan kekal. Mereka yang akan memperoleh kehidupan kekal adalah mereka yang mengenal the only true God, yaitu Bapa, dan Yesus Kristus yang Bapa kirim. Dan Yesus Kristus yang Bapa kirim adalah anaknya God yang dibegotten.
Bapa telah memberikan kehidupan kekal, dan kehidupan kekal ini akan diterima oleh mereka yang mengakui bahwa Kristus adalah anaknya Bapa yang dibegotten yang Bapa kirim. Karena kehidupan kekal ini berada di dalam anaknya, sehingga untuk menerima anaknya ialah untuk menerima kehidupan kekal itu. Dan untuk menolak anaknya ialah untuk menolak kehidupan kekal. Lalu Yohanes menulis, semua ini ditulis agar kamu percaya bahwa Yesus adalah Kristus, anaknya God. Dan dengan kamu percaya bahwa Kristus adalah anaknya God, itulah kehidupan kekal kamu. To God be the glory.